Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diputra dengan NIM 2304010181 dari kelas IF601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 2 dari grafika komputer dengan judul membuat objek menggunakan library GDI. Ya, mungkin aku saja ya untuk saya pertama. Jadi untuk pendahuluan dari library GDI. Jadi pengertian dari GDI kepanjangan dari Graphic Device Interface, yakni library bawaan atau pustaka bawaan yang sudah tersedia gitu ya dari .NET Framework. Dan fungsinya ini adalah sebagai jembatan antara aplikasi desktop dengan driver VGA untuk render elemen dua dimensi. Nah, kenapa menggunakan GDI? Jadi GDI ini merupakan built-in library. Jadi tidak memerlukan library atau pustaka dari pihak ketiga. Kita tidak perlu install lagi library lain karena sudah mempunyai library internal. Jadi sudah ada bawaannya. Kemudian juga mudah digunakan untuk membuat objek geometris dan juga manajemen warna dan kanvas gambar secara real time. Slide selanjutnya, yakni terkait komponen utama dari objek grafis dua dimensi menggunakan GDI. Jadi dalam implementasi yang akan kita buat ini untuk membuat objek ini terdapat tiga objek utama yang digunakan. Di antaranya yang pertama adalah grafik atau kanvasnya. Jadi ini merupakan objek untuk menggambar kita menyediakan metode seperti drawline, kemudian juga draw rectangle dan fill. Kemudian juga ada pen atau pena atau outline gitu. Jadi ini digunakan untuk menentukan warna, kemudian atau style dan ketebalan garis di garis luar dari objek. Kemudian yang kedua ada brush atau kuas atau fill. Ini digunakan untuk mengisi blok warna pola gitu, pada bagian dalam di bentuk geometris. Kemudian kita lanjut membahas terkait alur kerja dan struktur kode secara garis besar. Yang pertama ini ada inisialisasi aplikasi. Ini nanti ada di program.cs. Nah, ini sebagai titik masuk program atau entry point. Jadi fungsi main ini akan dieksekusi pertama kali setelah aplikasi dijalankan. Kemudian ada instansiasi objek from 1. Dan nanti ada perintah session.run dalam kurung new from 1 untuk membuat objek dari from 1 untuk membuat objek from 1 sebagai from utama dan juga menampilkan window aplikasi klien. Selanjutnya untuk yang nomor 2 ini adalah render objek grafis dengan GDI. Nanti ada di file from1.cs. Ya, nanti ada pen event, jadi event utama yang akan dipanggil otomatis oleh Windows From ketika Windows Canvas dirender dan perlu diperbarui. Ini ada instansiasi objek GDI. Namun nanti ada objek graphics yang diambil dari parameter pen event FJS. Selanjutnya juga objek pen atau brush ini dibuat untuk menentukan atribut warna dan ketebalan. Kemudian pemanggilan fungsi gambar. Ada metode pemanggilan GDI seperti draw rectangle, draw line, atau fill ellipse. Terus kemudian akan dieksekusi sesuai dengan parameter yang ditentukan. Kemudian ada contoh kode program. Di sini ada gambar gitu, kode dasar dalam membuat objek menggunakan GDI. Di sini ada from 1 underscore pen dengan dua parameter ya. Ada sender dan ada variabel sender dan e. Jadi nanti di dalam ini ada variabel g dengan tipe data grafis diambil dari parameter e dan mendapatkan objek grafis. Jadi ditulis titik grafis. Dan di kode di bawahnya ini akan menggunakan objek pen gitu. Objek pen dibuat variabel black pen dengan tipe data pen. Jadi di sini diinstansiasi objek pen dengan kode new pen dan kurung parameternya warna garisnya ya color black
akan menggunakan warna hitam dengan teteban garis 2. Kemudian di kode di bawahnya lagi adalah menggambar persegi, ya, objek persegi dengan metode draw rectangle. Ya. Untuk parameternya ada garisnya menggunakan black pen, kemudian titik koordinatnya. Ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan demo program. Ya. Kita akan buka program Visual Studio. Ini yang sudah di kode program yang dicontohkan. Di sini ada dua bagian utama, ada dua file utama, ada program.cs. Jadi di sini adalah titik utama aplikasi akan dijalankan gitu ya, entry point. Jadi di sini ada method main, kemudian ini kode yang paling penting itu ya. Dia akan menjalankan dengan metode run from 1. Ya, from 1. Jadi dia akan menginstansiasi objek dari kelas from 1 yang merupakan program utama dari aplikasi untuk menampilkan atau merender objek, ya, objek dari dia. Kemudian untuk ini adalah dari from1.cs. Di sini ada beberapa bagian gitu ya, bagian kode. Yang pertama ini untuk mengimport pustaka atau library yang dibutuhkan. Kemudian ini untuk inisialisasi kelas, nama kelasnya. Kemudian di bagian ini adalah konstruktor dari from1, dari kelas from1 dia akan menjalankan kode inisialis komponen. Kemudian juga ada metode from1 underscore load. Di sini adalah bagian untuk mengatur dari komponen. Jadi dia akan render. Dia akan render ketika komponen pertama kali dijalankan dan juga komponen atau window ini di resize. Kemudian untuk bagian yang paling penting ada metode from1 underscore main. Di sini ada dua parameter ya, ada send dan e dengan tipe data JS. Jadi yang kode yang pertama akan dijalankan adalah membersihkan grafik dengan metode clear. Kemudian memberi warna background color. Kemudian bagian paling penting juga adalah menjalankan metode draw line. Yang pertama ini akan menggambar garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang selanjutnya ini garis diagonal sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Ini ada 5 parameter. Ada object length untuk menentukan garis, warna garis dan ketebalan. Kemudian koordinat, titik koordinat pertama dan titik koordinat awal, 2 parameter awal. Ya, untuk kedua parameter selanjutnya ini untuk koordinat. Jadi ini yang pertama ini 00 berarti kiri atas. Kemudian ini parameter yang argumen yang dinamis itu menyesuaikan dengan panjang dan tinggi dari Windows. Kemudian yang selanjutnya ini sama yang warnanya berarti biru. Kemudian yang pertama ini kanan atas. Jadi panjang window. Kemudian 0 yang paling atas. Sampai digambarkan sampai ke garis bawah. Nah, kita coba tampilkan. Nah, maka dan seperti ini tampilan. Dan ini dinamis menyesuaikan dengan ukuran ini. Jadi untuk itu, untuk demo programnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.